Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat pemirsa di podcast Kasih. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membicarakan tentang modul kasih. Apa itu modul kasih? Nanti akan dijelaskan oleh seorang narasumber yang telah hadir di studio kita bersama pada hari ini. Kami persilahkan untuk Ibu Ratih Metirastuti untuk memasuki ruangan. Terima kasih Bu Ratih, selamat datang untuk Ibu Ratih Metirastuti. Jadi beliau ini adalah seorang wanita, seorang ibu rumah tangga, seorang nenek dari 3 orang cucu, juga pernah punya pengalaman sedikit mengajar di PAUD. Juga pernah punya pengalaman sebagai pengajar atau pendidik di PAUD juga. Baik, untuk kesempatan kali ini, pembicaraan kami berdua itu menyangkut tentang modul kasih sesuai dengan podcast kami, yaitu podcast kasih. Mohon maaf karena saya belum hafal, jadi saya membacakan pertanyaannya dengan membaca contekan. Baik Bu Ratih, silakan Bu Ratih menyampaikan sesuatu, kami persilahkan sebelum saya memulai pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi kita di podcast Kasih pada hari ini. Terima kasih atas undangannya Pak Tungki. Saya sore ini akan membawakan satu topik yang berhubungan dengan kecerdasan intrapersonal pada anak. Di sini yang saya ambil adalah modul yang sedang saya kembangkan bernama modul kasih, di mana kasih itu merupakan singkatan atau akronim dari kecerdasan intrapersonal, selaras, iman, dan harapan. Baik Bu Ratih, terima kasih. Sehubungan dengan penjelasan pembukaan dari Bu Ratih yang menyebutkan kata modul kasih, timbul pertanyaan saya. Pertanyaan saya yang pertama adalah, modul kasih itu apa sesungguhnya? Silakan Bu. Baik, terima kasih. Jadi modul kasih itu sebetulnya merupakan modul pengembangan untuk guru-guru dan orang tua yang membutuhkan, di mana modul kasih ini adalah panduan kegiatan yang bisa diberikan kepada anak-anak untuk membantu anak-anak memahami tentang diri mereka sendiri. Jadi itu modul akan diterapkan melalui permainan, refleksi, serta aktivitas-aktivitas sederhana baik di dalam kelas ataupun di rumah, atau melalui juga bisa melalui dengan cerita-cerita atau dongeng-dongeng teladan. Jadi modul ini merupakan sesuatu yang unik karena dia tidak hanya bicara masalah siapa aku, tetapi juga menghubungkan pemahaman dirinya, pemahaman diri anak dengan nilai iman, serta menyelaraskan juga dengan harapan yang dimiliki anak. So, jadi anak-anak belajar mengenal dirinya, sekaligus belajar bersyukur dan berharap selalu dengan positif. Baik Bu Ratih, terima kasih. Jadi penjelasan Bu Ratih cukup jelas ya. Pembicaraan ini rasanya akan semakin menarik karena kajian ini akan banyak hal-hal baru yang baru kita dengar, seperti kecerdasan intrapersonal yang mungkin untuk beberapa orang masih awam dengan istilah tersebut. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Ratih secara garis besarnya dan mudah dimengerti oleh para pemirsa podcast Kasih sekalian. Baik, saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Tadi Bu Ratih menjelaskan tentang modul kasih dan kecerdasan intrapersonal. Beliau juga mungkin sempat menyebutkan bahwa kapan sih dimulainya kecerdasan intrapersonal pada anak. Di sini pertanyaan saya adalah, mengapa penting melatih kecerdasan intrapersonal sejak usia anak 10-11 tahun atau anak usia sekolah dasar, tepatnya lagi pada kelas 4 dan kelas 5. Silakan Bu Ratih. Baik,
Pak Tungki, sebetulnya kecerdasan intrapersonal itu bisa dilatih dari anak-anak masih kecil atau di usia dini. Tapi di sini memang dalam penelitian yang saya kerjakan itu dilakukan di usia anak sekitar 10-11 tahun yang biasanya duduk di kelas 4-5 SD. Jadi kenapa saya pilih tentang usia tersebut? Karena usia tersebut adalah merupakan masa transisi dari masa anak-anak kepada masa remaja atau kita sebut dengan pra-remaja, di mana anak mulai lebih serius dengan dirinya dan anak banyak menghadapi masalah-masalah dengan dirinya. Jadi saya mengajak pada guru dan orang tua untuk lebih memperhatikan atau lebih mengarahkan dan lebih bisa untuk anak bisa menjawab bahwa aku ini siapa, aku bisa apa, aku memiliki keunikan apa, mengapa aku berbeda dari yang lain. Karena kalau anak-anak tidak diarahkan, anak akan merasa bingung dan bisa-bisa timbul tidak percaya diri. Sementara usia tersebut juga merupakan usia produktif versus inferiority, di mana mereka sedang banyak mengerjakan prestasi-prestasi, membuat prestasi-prestasi, sekaligus jika mereka tidak terbimbing dengan baik, itu bisa timbul rasa inferior atau rendah diri jika mereka mengalami kegagalan. Kira-kira begitu kenapa saya mengambil penelitian di usia tersebut. Baik, berarti terima kasih. Semakin jelas dan kelihatannya penjelasan dari Bu Rati itu semakin mengerucut, artinya lebih memperdalam lagi ke bagian anak, guru, dan orang tua murid. Baik, saya lanjut dengan pertanyaan ketiga. Kegiatan menarik apa yang diajarkan dalam modul kasih? Silakan Bu Rati. Baik, kegiatan ini sebetulnya memang pengembangan untuk guru-guru SD terutama di sekolah, tetapi juga bisa dilakukan untuk orang tua di rumah sambil bermain santai dengan anak. Dan ini merupakan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Jadi sebetulnya kegiatan ini intinya dibuat ringan, tapi bermakna. Permainan-permainan yang saya pilihkan di sini adalah antara lain, misalnya membuat satu karangan berupa seperti cermin diri. Anak diminta untuk melihat bagaimana dirinya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, baik dengan bercerita ataupun dengan menulis satu karangan. Begitu juga anak diminta untuk seperti setiap hari dibiasakan untuk membuat jurnal harian atau mungkin diary ya kalau zaman kita dulu, atau buku harian, sehingga anak bisa menuliskan atau menuangkan perasaannya, anak melihat kesalahan-kesalahannya dan bagaimana cara memperbaikinya, serta apa kelebihan-kelebihannya, bagaimana hubungan sosialnya dengan temannya, sehingga semakin hari akan terbentuk jati diri anak, serta membangkitkan rasa percaya dirinya yang akan menimbulkan nantinya identitas diri yang kuat pada anak tersebut tentang bagaimana dirinya sehingga dia bisa menentukan masa depannya. Baik, berarti terima kasih. Saya lanjutkan dengan pertanyaan keempat. Bagaimana peran guru dan orang tua dalam menerapkan modul ini? Nah, di sini guru dan orang tua tentunya bisa berperan sangat besar dalam mengikuti dan memberi masukan banyak mengenai kecerdasan intrapersonal dengan cara yang saya pikir sangat mudah dilakukan di rumah, misalnya dengan bermain atau dengan membacakan buku atau dengan meminta anak untuk membaca buku-buku misalnya tentang tokoh-tokoh agama, misalnya tentang riwayat Nabi yang ada tokoh-tokoh keteladanan, begitu juga tentang riwayatnya tentang pahlawan-pahlawan nasional yang bisa dijadikan rujukan untuk dia melihat bagaimana sosok yang menjadikan dia idola dan tentunya menjadikan dia ingin meraih sesuatu yang didasarkan dengan bacaan-bacaan atau mungkin bisa film atau yang lainnya yang bisa diberikan kepada anak atau melalui kegiatan-kegiatan bermain. Bagaimana dia mengatasi konflik dengan temannya, dia juga bisa menceritakan itu gitu dari lewat buku hariannya atau lewat
jurnal dirinya gitu. Dan itu bisa dilakukan oleh guru dan orang tua sambil memasukkan, kalau di sekolah mungkin memasukkan dalam mata pelajaran yang diajarkan, dan di rumah juga mungkin bisa sambil ngobrol santai atau sambil bermain dimasukkan nilai-nilai tersebut. Sehingga anak-anak itu bisa merasakan dia merasa diterima dan dia juga berani mengenal dirinya dengan lebih baik. Kira-kira begitu. Baik, berarti terima kasih. Pertanyaan keempat, bagaimana peran guru dan orang tua dalam menerapkan modul ini? Silakan, berarti. Penerapan modul ini tadi sudah saya jelaskan. Ya. Jadi saya yang salah, mohon maaf pemirsa, harusnya sudah menjadi pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan nomor 5. Baik, ini pertanyaannya, apa harapan terbesar bagi anak sehubungan dengan modul tersebut? Silakan berarti. Sebetulnya harapan terbesar terutama untuk anak-anak dan guru-guru juga, begitu juga untuk orang tua dari diterapkannya modul ini sebagai pengembangan bahan ajar untuk guru-guru adalah saya berharap anak-anak itu mampu mengenali kelebihan dirinya serta sekaligus kekurangan dirinya. Dengan begitu dia bisa tahu apa yang membuat dia bisa berprestasi sehingga baik guru ataupun orang tua bisa terus memberikan motivasi untuk anak membuat prestasi-prestasi selanjutnya. Sehingga semakin besar dia akan tahu jalan mana yang akan dia pilih. Misalnya dari SD untuk masuk ke SMP. Dia sudah tahu apa yang dia minati, apa yang menjadi kelebihannya dia, begitu juga apa yang menjadi kekurangan dia, bagaimana dia harus mengatasinya, serta diharapkan pada saat anak-anak selesai sekolah di SMU itu dia sudah mendapatkan gambaran yang utuh mengenai identitas dirinya, yang mengakibatkan untuk menentukan jenjang berikutnya seperti kuliah atau pekerjaannya mereka sudah sangat mudah. Itu semua saya lakukan berdasarkan pengalaman saya sebagai orang tua dan sebagai nenek, di mana hal itu tentunya sangat membuat mudah para orang tua untuk meneruskan atau memfasilitasi apa yang akan dipilih anak untuk meneruskan jenjang pendidikannya. Saya rasa itu yang harus bisa dilakukan oleh orang tua. Tentunya semua itu bisa kita lakukan dengan dasar kasih. Dari kasih itulah akan tumbuh kekuatan diri pada anak yang sesungguhnya. Terima kasih. Baik, Bu Ratih, terima kasih. Demikian, sahabat pemirsa, pemaparan dari Bu Ratih cukup jelas, luas, dan mendalam. Sebetulnya banyak sekali hal-hal yang ingin kita sampaikan atau kita bicarakan bersama, tapi berhubung beliau pada hari ini ada kegiatan lain, jadi tidak bisa berlama-lama untuk bersama di ruang podcast kasih ini. Untuk itu kami persilahkan ke Bu Ratih untuk bisa meninggalkan ruangan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Semoga modul kasih ini bisa bermanfaat bagi semua pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tungki. Sama-sama Bu Ratih. Terima kasih sahabat pemirsa. Pada kesempatan kali ini cukup sekian dulu. Mungkin nanti di lain waktu kita akan sambung kembali pembicaraan modul kasih ini yang akan menyangkut tentang kecerdasan intrapersonal yang merupakan mungkin menjadi suatu hal yang baru bagi para orang tua umumnya dan khususnya dalam dunia pendidikan. Untuk itu terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.